Dan setelah eksekusi itu selesai, jadi si Nara ini kan posisi tubuhnya itu udah nggak karuan lagi cuy. Udah terpisah semuanya, udah dipotong-potong sama tuh anggota gangster. Subscribe dulu kuy. Oke, halo guys, selamat datang di channel gua, channelnya Toha Hasan Official. Oke, jika kalian seorang TikToker sejati, pasti di beranda kalian muncul video ini nih. Pasti muncul tuh. Dan hal itu pun membuat kalian menjadi penasaran dan kepala kalian menjadi bertanya-tanya di dalam hati ya. Ini video apaan sih? Kenapa sih bisa begini? Ini bikin penasaran aja nih. Gak ada linknya pula. Dan lu mulai komen di sana, bagi link. Dan setelah itu lu mulai mencari deh di YouTube, mencari penjelasan tentang video ini. Nah, kebetulan lu nyampe di videonya gua ini, cuy. Dan di sini gua mau menjelasin hal itu. Dimana itu bertuliskan, andai saja aku tidak hidup di dunia ini, apa? Andaikan aku tidak ada di dunia ini mungkin ya. Ngopi dulu, Bray. Oke. Jadi itu merupakan video yang sangat brutal ya. Itu isinya adalah video penyiksaan cuy. Yang kalian lihat itu kan anak-anak itu ya. Seorang anak yang rambutnya itu warna pirang ya. Itu disiksa cuy. Jarinya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan terakhir lehernya dipotong cuy. Jadi dia dimutilasi itu hidup-hidup cuy. Dia hidup-hidup dipotong-potong dan sampai akhirnya baru dimatiin cuy. Bahkan setelah kepalanya dipotong, katanya ya, jasad atau badannya itu masih gerak-gerak cuy, masih meronta-ronta. Gimana? Kebayang gak ngerinya cuy? Jadi gua saranin gak usah mencari link video itu cuy, karena video itu bisa mengganggu psikologinya kita cuy. Kita akan menjadi risih, takut, itu ini segala macam, yang akhirnya kalau mental lu nggak siap, lu bisa terkena suatu penyakit fobia cuy. Entah fobia apapun itu, gua nggak tahu lah ya. Mungkin fobia terhadap hal-hal ya, fobia kan banyak di dunia ini cuy ya. Jadi langsung aja gue di video ini gue mau menceritain kejadian yang sebenarnya yang ada di dalam video itu cuy ya. Jadi video itu berasal dari negara Brazil cuy, tepatnya di Barra do Ceará. Nama daerahnya cuy ya, Barra do Ceará. Sebutannya agak sulit bagi lidah-lidah orang Indonesia ya. Dan seseorang anak kecil yang lu lihat kayak bocil itu cuy, yang kayak anak-anak kecil itu, yang disiksa, yang dibunuh itu sebenarnya bukan anak kecil, bukan laki-laki cuy. Memang kelihatannya mirip laki-laki, padahal itu bukan laki-laki, itu adalah perempuan yang bernama Nara Aline Mota de Lima. Nara Aline Mota de Lima. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Si Nara ini berusia 23 tahun. Masih muda sekali ya. Masih gadis cuy. Jadi si Nara Aline Mota de Lima ini melakukan kesalahan apa sih sehingga bisa dieksekusi, disiksa dengan sesadis dan seperti itu cuy ya. Jadi cerita kronologi awalnya itu seperti ini cuy. Jadi di daerah Brazil, di tepatnya di Barra do Ceará ini, anak-anak mudanya itu suka membentuk gangster cuy ya. Seperti perkumpulan gangster gitulah ya. Dan masing-masing gangster ini memegang suatu wilayah cuy. Memegang suatu wilayah, di mana di wilayah tersebut mereka bebas mengedarkan narkoba dan bahkan mungkin seperti di film-film meminta pajak keamanan, memegang pasar, itu ini segala macam ya, seperti itulah. Nah, jadi si Nara ini adalah seorang kelompok dari gangster cuy. Jadi kerjanya si Nara ini dia itu berjualan narkoba gitulah ya. Saking asiknya dia berjualan narkoba, jualan sampai akhirnya dia berjualan sampai jauh ya. Sehingga melampaui batas kekuasaan gengnya dia cuy. Jadi dia otomatis masuk ke wilayah gangster lain lah cuy. Nah, sontak hal itu pun diketahui oleh si gangster lain ini. Setelah mengetahui hal itu, ya jadi gak terima lah ya kan. Karena gara-gara si Nara ini
berjualan narkoboy di daerahnya dia, jadi pelanggannya dia itu berkurang dan penghasilan dia pun otomatis berkurang cuy, penghasilan gangsternya saingan Sinara ini. Jadi hal itu membuat gangster di sana itu menjadi kesel lah cuy ya, karena ulahnya Sinara ini berjualan di daerah kekuasaannya dia. Jadi beberapa anggota gangster di sana mengadu ke ketuanya cuy. Dan ketuanya itu pada waktu itu katanya sedang berada di dalam penjara. Namun walaupun ketuanya itu masih di dalam penjara, tapi dia masih mengendalikan gangsternya, gitulah cuy kira-kira ya. Akhirnya ketua gangster itu menyuruh anak buahnya untuk menyulik Sinara dan mengeksekusi Sinara sebagai peringatan untuk anggota-anggota gangsternya Sinara inilah mungkin ya, agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Di suatu malam, sekelompok gangster itu melakukan rencananya cuy, menculik Sinara di suatu tempat yang menggunakan mobil. Dan setelah itu berjumpa deh sama Sinara. Dan ternyata cuy, di situ Sinara ternyata nggak sendirian. Sinara ini bersama 2 orang temannya. Jadi yang satu temannya Sinara ini bernama Dorciele Ancelmo de Elenchar. Nah kira-kira gitulah ya. Susah banget nama cuy. Ini namanya cuy ya. Gua tulis di sini, baca sendiri cuy, susah banget nyebutnya. Nggak cocok sama lidah orang Indonesia ya. Si Alencar ini, gua sebut aja lah Alencar ya, ngambil ujung namanya aja. Si Alencar ini berusia 31 tahun. Dia perempuan juga cuy, temannya Sinara. Dan teman Nara yang satunya itu bernama Ingrid Teixeira Ferreira. Nah, kira-kira seperti itulah cuy ya. Susah banget bacanya cuy. Oke, jadi si Ingrid ini berusia 22 tahun dan dia juga perempuan cuy. Jadi diculiklah mereka bertiga ini cuy. Setelah diculik, dibawalah ke suatu hutan bakau di daerah Brazil itu, tepatnya di daerah Barra do Ceará itu cuy ya. Sampai di pagi hari mereka masih disekap mungkin, dan diinterogasilah mereka bertiga ini cuy ya. Diinterogasi entah seperti apa. Yang akhirnya mereka bertiga ini meminta belas kasihan lah cuy. Ya namanya juga kan udah disandra ya kan, udah diculik. Mereka meminta belas kasihan, siapa tahu aja nih dapat belas kasihan gitu ya kan. Jadi dari meminta belas kasihan itu, satu temannya Nara ini tidak disiksa cuy, tapi tetap aja dibunuh dengan cara 1 kali tembakan di kepala. Yaitu si Alencar ini coy, si Dorciele Ancelmo de Elenchar. Nah, yang usianya 31 tahun tadi ya, dia dieksekusi dengan cara ditembak. Setelah itu Sinara dan si Ingrid ini nasibnya sangat-sangat tragis cuy, terutama Sinara cuy. Seperti yang di video tadi yang saya ceritain di awal-awal, gua pernah melihat videonya dulu. Dia disuruh meletakkan tangannya seperti di atas pohon ya, di atas pohon yang udah tumbang mungkin, atau di atas pohon yang tumbuhnya melengkung kayak gitu cuy. Diletakin dan akhirnya dipotong sama sebilah parang cuy. Dan sebilah parang itu ya seperti nggak tajam-tajam amat ya, karatan. Dan setelah itu sangat-sangat sadis cuy, gila cuy. Gak usah dicari deh ya. Gua juga dulu menyesal menonton video aslinya karena ini sangat brutal dan sangat sadis cuy. Dan setelah eksekusi itu selesai, jadi Sinara ini kan posisi tubuhnya itu udah nggak karuan lagi cuy, udah terpisah semuanya, udah dipotong-potong sama tuh anggota gangster yang dendam sama dia cuy. Jadi mayatnya mereka berdua ini dikuburlah di 2 tempat yang berbeda. Jadi setelah itu mungkin selang beberapa minggu atau beberapa bulan, menyebarlah video itu cuy, menyebarlah ke media sosial. Entah seperti apa awal mulanya video itu menjadi beredar luas, seperti apa alur ceritanya ya gua nggak tahu lah ya. Yang jelas viral di media sosial udah. Nah, jadi setelah itu sampailah videonya ke keluarganya Sinara ini cuy. Sampai ke keluarganya Sinara, ya sontak kaget cuy, syok lah, histeris cuy ya. Pasti sad banget cuy. Perasaan sedih, kesal, kasihan, dan marah itu bercampur menjadi satu cuy. Lu bayangin aja cuy, kalau anggota keluarga lu dibikin kayak gitu cuy, ya pasti rasanya
Marah lah cuy, ya kan? Nah, setelah melihat hal itu, keluarganya Sinara pun melaporlah cuy ke polisi ya. Melapor ke polisi setempat. Akhirnya polisi pun menyelidiki kasus ini, usut punya usut, sampai akhirnya ditemukanlah 4 tersangka pelaku pengeksekusi atau pembunuh Sinara dan Ingrid dan si Alencar ini cuy ya. Keempat tersangka itu, yang pertama itu anak berusia 17 tahun cuy. Waduh, masih muda banget udah jadi gangster cuy. Waduh. Dan tidak disebutkan namanya cuy yang 17 tahun ini karena dianggap masih di bawah umur, nggak boleh namanya masih di privasi, yang nggak boleh dipublikasiin sama pemerintahan di sana ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Dan yang kedua itu yang bernama Antonio Honorato dos Santos cuy. Dia berusia 18 tahun ke atas, dan yang lainnya sama cuy, berusia 18 tahun ke atas. Ya, 18 tahun ke atas bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 60, bisa 70, bisa 80, bisa 100. Yang penting di atas 18 kan? Nah, dan yang ketiga itu namanya Diego Alves dos Santos cuy. Dan yang keempat itu ada Luis Alexander Ives da Silva. Wah, namanya udah kayak di gamenya GTA cuy ya, GTA San Andreas ya, Los Santos. Setelah tertangkapnya 4 pelaku ini cuy, polisi pun melakukan pengembangan kasus ini cuy. Dikembangkan lagi, diselidik lagi. Ternyata pelakunya mencapai totalnya itu 6 orang cuy. 6 orang yang artinya dari 4 tadi menambah 2 lagi cuy ya. Dan 2 ini ya gak diketahui namanya karena gak ada di beritanya yang gua dapet ya. Yang gua riset, gua gak baca, gua gak dapet ya. Udahlah, mana kepo. Setelah itu mereka berenam ini dijatuhilah hukuman penjara 70 tahun ke atas cuy. Bayangin, mereka usianya mungkin di waktu itu 20 tahun cuy. 20 ditambah 70, 80, 90 tahun baru dia keluar. Itu pun kalau usia dia sampai 90 tahun cuy. Kalau enggak, ya modar-modar di penjara lah dia cuy. Tapi ini sangat dan sangat wajar sekali, sangat pantas sekali memang mereka mendapatkannya. Kalau keinginan hati keluarganya si korban sih, saya rasa ingin balas seperti itu juga, setimpal juga ya kan. Jadi ya begitulah mengenai video itu, mengenai cerita di balik video yang viral di TikTok itu cuy ya. Itulah dia. By the way, video ini sebenarnya udah sering banget cuy viral cuy ya. Nggak cuman kali ini video ini viral. Di TikTok udah 2 kali. Ini mungkin udah kedua kalinya, apa mungkin udah ketiga kalinya viral cuy ya. Pokoknya sering lah. Yang jelas lebih dari 1 kali viral cuy ini video cuy. Video kebrutalan ini. Gua masih ingat dulu pernah viral itu di tahun, kalau nggak salah di tahun 2020 itu pernah viral juga cuy ya. Gua lihat story WA teman-teman gua tentang hal itu ya. Gua tanya apaan tuh, video apaan tuh. Nah disitulah gua lihat video aslinya cuy. Waktu itulah baru gue ingat. Dan gua nggak sanggup melihat videonya secara full cuy. Jadi gua skip. Setelah itu gua hapus cuy. Gua gak berani nontonnya secara dari awal sampai akhir cuy. Gak berani cuy. Karena aduh, gila cuy, itu nggak manusiawi sekali cuy, nggak manusiawi sekali. Dan sekarang di tahun 2021 kembali viral lagi cuy ya. Oke baiklah teman-teman, gua rasa cukup segini aja video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi, berita-berita, cerita-cerita yang unik, menarik, dan yang wow yang pernah ada di jagat raya bumi kita ini ya. See you next video and goodbye.